Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Jangan bersandar kepada makhluk, bersandarlah kepada Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Berkahi majlis ini ya Allah, Engkaulah pemilik segala ilmu, limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami yakin padamu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bahas 135 dan 136. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 135. La nihayata limadhamika in arja'aka ilaika wa la tabrugu madaihuka in adhara wujudahu alaika. Tiada batas akhirnya kejelekanmu jika Allah mengembalikan engkau kepada kekuatan usaha daya upayamu sendiri, dan tidak ada habisnya kebaikanmu jika Allah memperlihatkan kemurahannya kepadamu. Rasulullah SAW bersabda dalam doanya, Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya, dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Tidak ada batas keburukan kita, kerugian kita kalau Allah tidak menolong, dan tidak ada habisnya karunia Allah jika Allah memperlihatkan, mengaruniakan kemurahannya kepada kita. Begini hadirin, kita ini makhluk ciptaan Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kalau kita benar-benar mengandalkan diri, maka diri ini aslinya adalah bodoh. Apa yang kita tahu? Sangat sedikit. Kita tidak tahu apapun tentang diri kita kecuali sedikit. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah ini, nyaris tidak tahu. Ada rencana tapi tidak detail. Kita tidak tahu rezeki kita di mana yang aslinya. Kita tidak tahu mati di mana, kapan. Sangat-sangat banyak yang tidak kita tahu. Tapi Allah Maha tahu segalanya. Allah Maha tahu keperluan kita, yang kita tahu maupun kita tidak tahu. Allah Maha tahu keinginan kita, baik diucapkan ataupun tersembunyi di hati, ataupun yang ada dalam pikiran. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, kita tidak tahu. Dan Allah yang menguasai apapun yang kita perlukan dan apapun yang kita inginkan. Tidak bisa sampai kepada kita tanpa izin Allah. Maka alangkah sengsaranya orang yang tidak menggantungkan harapannya kepada Allah.
Kalau orang bersandar kepada makhluk, yang disandari sama dengan kita, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kalau Allah yang memberikan. Maka kalau kita bersandar kepada makhluk, penderitaan. Bersandar kepada gaji, penderitaan. Bersandar kepada aset, penderitaan. Termasuk bersandar kepada ilmu, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada relasi, bersandar kepada ikhtiar. Itu semua adalah sumber hidup ini menderita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang utuh bersandarnya hanya kepada Allah dengan yakin, Allah janji, Allah cukupi. Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak mengerti berapa nafas yang kita perlukan, bagaimana oksigen bisa masuk ke paru-paru kita, tidak mengerti. Kita tidak tahu air yang harus kita minum bagaimana pH-nya jadi 7, bagaimana bakteri-bakteri yang berbahaya jadi tidak ada di air minum kita, tapi Allah siapkan setiap waktu. Nikmat dari Allah kepada kita itu melimpah ruah setiap saat, setiap saat. Kalau selama hidup ini terjamin, padahal kita banyak lupanya kepada Allah, bagaimana kalau sisa umur ini kita lebih yakin ke Allah, lebih patuh ke Allah, pasti lebih terjamin. Maka masalah hidup kita yang sebenarnya itu bukan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah hidup kita yang sebenarnya adalah kita layak tidak ditolong oleh Allah, karena tidak ada berat, tidak ada rumit kalau Allah menolong. Benar? Berapa hutang yang tidak bisa dilunasi oleh Allah? Ada tidak? Hutang berapapun kalau Allah lunasi, wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Surat Yunus 107. Yushibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi masalah hidup kita yang aslinya adalah kita ini layak tidak, melayakkan diri tidak menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Itu sebetulnya selama ini juga dengan sifat Rahman Allah kita diurus, walaupun kita ngaco, termasuk semua orang-orang kafirin, munafikin, musyrikin, zolimin, Abu Jahal, Fir'aun, Abu Lahab, Namrud, Hitler, Madonna, semuanya ciptaan Allah dan diurus oleh Allah. Tapi kan kita bukan hanya ingin diurus lahiriah saja, kita ingin diurus oleh Allah dan kita bisa mensyukurinya, mengenal siapa yang menjamin rezeki, mengenal siapa yang mencukupi. Ini penting. Kalau perkara dikasih dunia, penjahat juga dikasih, tapi dikasih dunia dan diberi keyakinan ini rezeki dari Allah, lalu dipilihkan rezekinya hanya yang halal, barokah, lalu ketika sudah diberi taufik bisa bersyukur, ini nikmat besar. Masya Allah. Maka otak ini selalu setiap waktu, saya harus jadi orang yang layak dicintai Allah, layak ditolong Allah. Kita akan terus menghadapi masalah, terus sampai mati, ya. Kita berdoa supaya masalah yang diberikan kepada kita di surat Al-Baqarah yang ayat terakhir, ya, 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu permintaan supaya kita tidak dihukum karena lupa, lalai. Juga kita tidak diberikan cobaan seperti para pendahulu kita, dan kita berlindung kepada Allah supaya tidak diberi cobaan yang di luar kemampuan kita. Kita minta supaya kita tidak diberi cobaan berat, tetapi ketika sudah diberikan oleh Allah nanti ujian dan persoalan hidup, kita yakin bahwa semua ujian ini diukur oleh Allah dan Allah yang bisa menyelesaikannya.
beratnya hidup karena kita tidak bersandar kepada Allah. Kita bersandar kepada manusia, menderita. Karena yang disandarin juga tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa izin Allah. Benar? Jadi kalau ingin bahagia, ya sudah, otak ini selalu memikirkan bagaimana saya ditolong oleh Allah dalam segala urusan. Maka doanya, ya Hayyu ya Qayyum, duhai Allah yang maha hidup, duhai Allah yang mengurus segala-galanya terus menerus dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah mengurus semuanya, tidak perlu bantuan siapapun. Birahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, astaghits, tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah urusanku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada putrinya Siti Fatimah. Kalau semuanya diurus oleh Allah, enak hadirin. Sebab yang ngurus yang tahu segala-galanya. Kalau diurus oleh Allah, pasti sukses, pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, jadi. Enggak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa melambatkan, tidak ada yang bisa mempercepat. Ini paling enak. Dan kalau Allah memberikan yang terbaik, pasti untuk kebaikan dunia akhirat kita. Di dunia baik, di kubur baik, di yaumul hisab baik, surga. Ini paling enak. Maka hidup ini disederhanakan saja. Bagaimana caranya supaya kita jadi orang yang disukai Allah, itu saja. Orang sedunia nggak suka ke kita, ya terserah mereka. Mereka sama-sama makhluk dengan kita. Tapi kalau kita dibenci oleh Allah, udah selesai itu hidup kita menderita tuh. Halo? Ini penting. Kita kalau ada masalah, mikir lama. Gak boleh kelamaan mikir. Lalu apa yang dipikir kalau tidak dibimbing oleh Allah, kan? Mikir, langsung zikir. Ya Allah, 2 hari lagi jatuh tempo. Saya bilang, sebetulnya Allah udah tahu kapan jatuh tempo tagihan. Minta dibayarkan kepada Allah. Lalu ikhtiar, keluar saja. Waduh, saya tidak tahu harus kemana. Keluar, jangan diam. Seperti burung keluar dari, burung terbang, dia pasti ketemu nanti dengan rezekinya. Oleh Allah dipertemukan. Berangkat perut lapar, pulang perut kenyang. Begitu orang tawakal. Keluar, ikhtiar. Saya harus kemana? Bergerak saja. Nanti oleh Allah dituntun kita ketemu dengan siapa. Saya nggak ketemu siapa-siapa. Akhirnya ke masjid karena waktu sholat. Dia sudah ikhtiar, pinjam sana, pinjam sini, nggak ada yang ngasih pinjam. Jalan, azan ke masjid. Di masjid bisa jadi itu ketemunya. Ada kan orang yang dililit hutang begitu sedih, curhat ke imam. Tiba-tiba datang tamu mau zakat, diatur. Semua manusia itu milik Allah. Kalau Allah mau membayarkan lewat si fulan bakal ketemu. Ini benar-benar harus yakin seperti itu, karena tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Nah, begitulah hadirin sekalian. Jadi otak ini mikirnya gimana saya ditolong Allah. Bukan sebagaimana saya mendapatkan uang, bukan bagaimana Allah mencukupi rezeki saya, bukan bagaimana supaya anak soleh, bukan bagaimana Allah menyolehkan anak, bagaimana supaya suami percaya ke saya, enggak penting. Bagaimana supaya Allah membalikan hati suami jadi sayang, bagaimana supaya kita tidak disakitin orang, bukan begitu. Bagaimana supaya Allah melindungi kita sehingga tidak ada yang menyakiti, bagaimana supaya kita tidak digigit anjing, bukan begitu. Bagaimana Allah supaya melindungi kita dari anjing yang juga milik Allah. Jadi selalu Allah saja, karena penguasa semuanya Allah. Tidak ada tanda tangan kecuali Allah yang menggerakkan. Gak jadi tuh kontrak kalau Allah tidak menakdirkan. Ikhtiar itu adalah amal soleh, yang menentukan adalah Allah. Jangan bersandar kepada ikhtiar,
Jangan merasa dengan ikhtiar Allah dipengaruhi kita. Enggak, bagi kita ikhtiar adalah ibadah. Ihris ala ma yanfa'u. Doa adalah ibadah, tapi Allah lah yang menentukan segala-galanya. Ini terpenting, karena kita suka mengandalkan ikhtiar, mengandalkan relasi, mengandalkan janji orang, mengandalkan gak Allah saja. Bagaimana nih rezeki saya segini, habis hari ini, besok bagaimana? Hari ini yang ngasih rezeki Allah, besok juga tetap Allah yang ngasih rezeki. Emang kalau hari ini tidak ada, besok Allah jadi lupa ke kita? Ini pertanyaan, hadirin, jawab. Nggak jelas ya ini nanya atau tidak. Wah, kami dalam kesempitan. Lagi lapang siapa yang ngasih rezeki? Lagi sempit siapa yang ngasih rezeki? Allah. Dengar-dengar BBM mau naik. Dari dulu BBM naik, tetap aja kita naik ojek, ya kan? Udah berapa kali naik? Gak apa-apa. Katanya akan terjadi resesi. Enggak resesi Allah yang ngasih rezeki, resesi juga rezeki dari Allah. Jalanin saja. Tapi bener loh, gara-gara resesi rezeki saya jadi terbatas. Gak apa-apa, jalanin saja. Sing sabar, sing husnuzon. Yakin ke Allah, itulah yang akan menjamin kita. Justru karena kita bersandar kepada gaji, kepada tabungan, kepada aset, itu yang membuat kita terhalang. Nah, jalanin saja. Saya kontrakan habis, udah berapa kali ngomong gitu kan? Hampir tiap bulan ngomong, ya kan? Buktinya sekarang, iya tapi saya dipindahkan dari kontrakan itu ke kontrakan ini. Tapi kan tetap ada kan? Bukannya disyukuri, ke tenda. Kita berat, karena kita lebih sibuk mikir, bukan zikir. Mikir harus, tapi segera zikir. Ada seorang ibu, anaknya 3 autis, 3-tiganya. Asalnya yang satu ini gelisah sekali. Duh, gimana kalau saya meninggal? Punten ya, tanpa bermaksud meremehkan. Kita mungkin tidak merasakan apa yang ibu ini rasakan ya. Mudah saja ceramah seperti ini, tapi yang menjalaninya tentu beda. Tetapi harus dikatakan kebenaran bahwa anak yang 3 ini, yang autis ini, 3-tiganya ciptaan Allah. Tidak ada yang merancang anak selain Allah, dan tidak ada yang lebih sayang kepada anak ini selain penciptanya. Nggak mungkin Allah menciptakan dengan beberapa keterbatasan kemudian Allah tidak ngurus, mustahil. Jadi gimana kalau orang tua meninggal? Pertama kan belum meninggalnya juga ya, tinggal doa. Gimana kalaupun terjadi meninggal, Allah punya rencana sendiri, mungkin tidak terpikir oleh kita. Endut dengan Isoh, kakak beradik lumpuh, ibu meninggal, sudah gitu ayahnya meninggal, tapi Isoh dengan Endut masih ada jatah usianya, tetap tuh rezekinya datang. Tidak bisa kemana-mana, datang itu yang bawa makanan. Dulu Mas Punto di sini di lantai atas, tidak bisa lihat, kaki lumpuh, itu air itu naik di gelas tuh, naik aja ke atas, dibawa oleh santri gitu. Saudara jangan ngebayangin naik sendiri ya. Semuanya ada Allah yang mengurus, benar? Gimana ya kalau nanti saya kuliah, kalau lulus dapat kerjaan? Enggak tahu. Pertama saudara belum tentu lulus ya kan? Yang kedua belum tentu hidup. Gimana doa tentang masa depan? Sempurnakan sekarang. Jadi orang yang disukai Allah now tuh sekarang. Jadi orang yang bisa sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan, beramal supaya disukai Allah. Dah, ikhtiar sempurnakan, doa sempurnakan. Jangan gimana terus saja, yakinlah Allah udah tahu masalah kita, lebih tahu dari kita sendiri. Nggak ada masalah yang di luar pengetahuan Allah. Terjadinya juga dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan jika yakin kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Makanya dalam hal apapun, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nanti banyak keajaiban seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diikat, dimanjani, kemudian dilemparkan ke api membara.
Hasbiyallahu la, bagaimana hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku, tidak ada lagi. Dan Allah takdirkan api itu dingin di tempat itu, ya, karena kalau dingin semua tidak bisa masak, dibuatlah dingin. Api nurut saja kepada penciptanya, ya. Firaun, coba, itu adik kuasa. Mungkin kalau sekarang seperti Amerika, besar, bala tentaranya perkasa. Sedangkan Nabi Musa dengan Bani Israel tidak ada persenjataan, hanya budak-budak. Kalau perang sudah pasti kalah secara syariat. Tidak terbayang bagaimana bisa mengalahkan yang begitu besar. Tapi patuh saja, disuruh ke pantai. Apa yang Allah perintahkan diikuti. Di depan lautan, di belakang bala tentara musuh, kejepit ini. Tapi bila sudah waktunya Allah menolong, dibuka. Tidak pernah ada yang membayangkan laut terbuka. Dan ini terjadi, adik. Tidak sulit bagi Allah membuka laut, benar. Semua adalah takluk ke dalam kehendaknya. Nyebrang, selamat. Fir'aun bala tentaranya ini juga dibuat bodoh saja. Fir'aun tuh tidak terlalu cerdas rupanya. Saya ngomong gini berani, ya, karena nyata. Harusnya Fir'aun mikir, ya. Saya tidak mengatakan kalau saya jadi Fir'aun, tidak, ya. Harusnya Fir'aun mikir, ini laut bisa membelah, berarti bisa nutup, ya kan? Tuh, baru kepikir kan, nggak apa-apa, saudara, telat juga, ya. Idealnya kan begitu, ini laut bisa kebuka, setiap saat bisa nutup, ya kan? Tapi dibuat saja, nggak mikir ke sana, nyebrang di tengah, nutup, mati. Mudah bagi Allah, dengan cara yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh Nabi Musa sekalipun. Makanya kalau orang yakin kepada Allah, tidak ada keraguan, itu nikmat terbesar. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat, orang yang yakin ke Allah, lebih baik dalam segala hal dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya pikiran kita setiap waktu itu bagaimana keyakinan saya meningkat ke Allah, bagaimana saya makin yakin, karena itu adalah yang terbesar, terpenting dalam hidup kita. Makin yakin, berubah. Rumah sempit jadi lapang, uang sedikit jadi banyak, sakit parah jadi bahagia. Diubah hidup ini dengan keyakinan. Kematian saja yang banyak orang takut, bagi yang yakin ke Allah malah rindu, ingin bisa syahid, ingin bisa pulang. Nah begitulah. Gimana ya saya supaya kuat iman? Ya seperti yang pernah diceritakan pekan lalu. Pertama, harus yakin bahwa inilah kunci terpenting dalam hidup, yakin ke Allah dan amal soleh. Dua kunci kebahagiaan, iman dan amal soleh. Makin yakin, makin berkualitas amalnya, makin sukses. Itu orang sukses. Yang kedua, minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, yang bersih, wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk, wa lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik, wahai yang membulak-balik hati. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardo binuri syamsi abadan abada. Ya Allah, cahayai hati ini. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, dengan cahaya hidayahmu. Minta. Tiga, belajar. Pupuk iman adalah ilmu. Ini tidak membagikan makanan, tidak membagikan uang, tapi insya Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan ilmu ini bisa menguatkan keyakinan. Dan sumber utama keyakinan adalah Al-Quran. Maka kalau kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca dan mentadaburi, memahami maknanya, karena maknanya ini yang akan menguatkan. Hidayah itu datang dari tadaburnya, pahala datang dari membacanya, ya. Jadi kalau membaca Quran dilengkapi dengan artinya, apalagi tafsirnya, hidayah nanti diberikan oleh Allah. Allah melihat siapa yang jarang baca Quran, siapa yang rajin baca Quran hanya dalam bahasa Arabnya, Allah udah lebih suka tuh dibanding yang tidak. Tapi ada juga yang baca Quran dengan belajar, mentadaburi, Allah lihat pasti beda perlakuan Allah kepada orang ini, ya. Ada juga yang membaca tadabur dan berusaha mengamalkannya. Meningkatnya iman itu adalah dari mengamalkan.
Man 'amila bima 'alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah mewariskan ilmu yang belum diketahuinya. Oleh karena itu, paket penguat iman adalah belajar dan berusaha mengamalkan. Allah melihat siapa yang hanya belajar, siapa yang belajar dan mujahadah mengamalkannya. Apalagi zikir, amalkan zikir yang banyak, zikir sebanyak-banyaknya. Percayalah hadirin, udah kurangin ngobrol, zikir saja. Saya zikirnya masih baru di mulut, belum masih ke hati. Mulut aja udah bagus. Mulut berzikir itu dia lebih baik dari mulut yang tidak berzikir. Kalau mulut tidak zikir, cenderungnya maksiat, sia-sia. Nanti Allah yang memindahkan dari mulut yang selalu berzikir. Daripada nganggur, ngaplek, nggak jelas itu mulut, apalagi menganga, ya lebih baik zikir saja. Terus mau ngapain kita segala diobrolin? Mending zikir saja, banyak pilihannya. Termasuk doa. Doa itu zikrullah. Apalagi supaya kuat iman, tahajud. Tahajud itu sangat menguatkan iman, asal ikhlas, ya. Maka kalau kita diberi kemampuan tahajud oleh Allah, artinya tidak ada uzur, dan kita tidak tahajud, kita rugi. Salah satu penguat sesudah interaksi dengan Quran intensif, kemudian zikrullah, kemudian kita qiyamul lail, tahajud. Tahajud itu penguat iman, karena itu spesial, ya. Kalau jamaah begini peluang riaknya ada, peluang malu. Kenapa kamu ke masjid? Saya kalau nggak ke masjid nggak enak, disangka lelaki soleha. Tapi kalau tahajud spesial, wudunya bagus, privat, hotline, nah itu beda. Tahajud itu penguat iman, dan tentu amal-amal soleh lainnya. Yang merusak iman apa? Kurang ilmu, banyak maksiat. Maksiat itu ngegrogotin iman sekali. Sibuk dengan duniawi saja sampai mengabaikan Allah, itu juga termasuk maksiat. Itu mata sering berzina di HP ini, itu turun iman tuh. Ini 5,5 jam minimal orang Indonesia buka medsos, luar biasa. Astagfirullahaladzim. Dan bergaul dengan orang-orang baik dan menjaga makanan, itu diantara yang efektif menguatkan iman. Jangan salah milih teman, jangan salah gaul. Bagi yang tidak menguatkan iman, secukupnya saja. Tapi ketemu dengan orang yang energinya menguatkan keyakinan, nempel terus, karena akan memancar. Karena kalau orang yakin ke Allah itu auranya, energinya, keyakinannya itu bisa menolong. Rezeki termahal kalau kita punya pendamping yang yakin ke Allah, pasti mantap. Rezeki yang mahal kalau kita punya orang tua yakin ke Allah, ketularan kita. Rezeki yang sangat mahal kalau kita punya guru yang yakin ke Allah, itu menguatkan. Rezeki yang sangat mahal kalau kita punya sahabat yang yakin ke Allah, pasti nular keyakinan. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Cukup? Sekian. Ada pertanyaan? Silakan. 3 ya, Ibu ada yang mau nanya kah? Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajri dari BMT, ya. Mau tanya, mungkin buat bekal juga soalnya. Kira-kira ciri-ciri kalau pendamping atau calon pendamping yang yakin ke Allah itu seperti apa? Halakosa. Ya, terima kasih, ya. Cirinya mau tahu, Pak? Halakosa. Hayyin, layin, qorib, sahal. Pertama, cirinya adalah tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Karena orang yang yakin ke Allah itu tidak akan gerasa gerusu, tidak akan panikan, tenang. Dan tenangnya ini tidak dibuat-buat, ya. Karena zikirnya konsisten. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Jadi cirinya tenang, dan kita kebawa tenang. Kalau orang kurang yakin ke Allah, gerasa gerusu, cemasan, galau, sedihan, ya begitulah. Kepada yang belum terjadi, tegang, takut, cemas. Kepada yang sudah terjadi, nggak terima, sakit hati, menderita aja. Dan bawaannya ke kitanya nggak tenang juga.
Nah, kalau pendamping hidupnya kurang iman dan suaminya kurang sekali imannya, namanya rumliwe, rumah tangga liar wae. Usahakan salah satu maju ya untuk menjadi orang yang bisa menenangkan. Dua, layin, sangat penyayang, lemah lembut. Jadi suami saya teh makrifat tapi gede ambek, enggak nyambung. Lahirnya kasih sayang, kecenderungannya lemah lembut, jarang, sedikit bersikap keras, kasarnya sedikit, limit. Tiga, qoribin, hangat, humble, datangnya dari rendah hati. Karena orang-orang yang yakin ke Allah paling takut sombong. Sombong ini jalan pintas menuju kemurkaan Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga yang di hatinya ada sombong walau sebesar zarah. Kecenderungannya humble, menyenangkan. Gaul itu enak, tidak ada merasa lebih dari yang lain. Empat, sahal, mudah, nggak ribet hidupnya tuh. Karena yang bikin ribet itu nafsu. Apa yang mau diribetin dunia ini? Cuman gini-gini aja, ya kan? Nggak worth it dunia ini, membuat kita rusak akhlaknya gara-gara dunia. Begitu Pak? Sudah ada calonnya belum? Sudah ada, lagi nyari. Ya tinggal minta ke Allah Pak. Semua akhwat yang memiliki halakosa ini cuma Allah yang tahu Pak. Saya tidak tahu. Ya. Akhwat, silakan. Bertanya maksudnya. Ibu berminat. Minat apa? Minat tanya. Ya baik. Bisa dibantu? Ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Agi mau nanya di sini tadi katanya hidup bagaimana caranya biar kita disukai Allah. Iya. Dan terus kita manteng ke Allah gitunya Ustadz. Agi. Terus Gak apa-apa Ustadz juga. mohon Ustadz. Apa aja yang Ibu bahagia? Mohon. Bebas. Tapi kan kadang-kadang kita itu hidup itu banyak futurnya gitu. Agim sering manteng ke Allah zikir tapi tiba-tiba emut iya emut itu gitu. Jantan seueur emut dunia nah dibanding ke Allah nah gitu. Bagaimana caranya supaya kita tetap manteng ke Allah gitu. Ya abis ingat dunia, ingat ke pemilik dunia gitu. Gitu ya. Ibu ingat ke suami pasti jengkel, ingat pemilik suami gitu. Ingat ke anak kesel, ingat pencipta pemilik anak. Jadi nggak mungkin kita nggak punya ingatan. Yang penting tiap ingat sesuatu, ingat kepada pemilik, penguasa, penentu segalanya, Allah. CSY, cepat kembali ke Allah, sering ingat Allah, yakin. Dilatih saja terus gitu. Pokoknya kalau udah kelamaan lupa ke Allah pasti galau. Allah tahu hati kita lagi lupa, simpan aja oleh Allah gelisah. Kalau udah nggak enak, udah cepat aja istighfar, cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cepat zikir. Dan tidak bisa selesai dengan mikir tanpa dibimbing Allah, nanti keputusannya salah. Gitu Bu. Itu nona. Jadi kalau Ibu belok salah, cepat ke jalan yang benar, jangan terus jalan-jalan ya. Jadi masalah kita tuh kebawa terus oleh pikiran. Harusnya mikir ini, ingat ke Allah yang menguasai apa yang kita pikirkan. Sok Ibu ingat apa yang suka bikin lupa. Sini saya pengen tahu. Dunia hoyong jalan-jalan gitu tah. Ya segera ingat ke Allah. Ya Allah, jalan-jalan Hoyong balanja gitu tah. Nah ingat ke Allah ya, bahwa dihisab Ibu teh. Al ceritakan, jangan Al nih suatu saat ceritakan, jangan ini ya, menjerumuskan sekali. Suatu saat sedang nganter anak di anak cucu di sebuah mall. Mall itu adalah dunia penuh cobaan ya. Ada sepatu, tuh sepatu bagus, sudah ada, tapi dilihat bener bagus nih. Coba aja dicocok, mungkin perlu. Ini sepatunya multifungsi,
masuklah. Alhamdulillah nomor 41 dirasa sempit. Sudah, maaf ya ininya kesempitan, nggak apa-apa. Pulang dari sana, browsing di sininya. Berapa sih harganya? Kebeli sih insya Allah, adalah rezekinya. Cuman aduh sayang gitu uang segitu. Besoknya ngantar anak sekolah, tahan kalau punya keinginan ya. Abah juga pengen, tapi ditahan karena masih ada sepatu. Sambil kebayang itu, kayaknya enak juga tuh pakai sepatu itu, apalagi mau tugas jauh musim dingin dipas-pasin ya, jadi ini anget tuh, aman lah kan. Kalau sudah ingin semua alasan jadi pas ya. Tahan, tidak masuk itu ke sholatnya sepatu nggak kira-kira bisa, astagfirullah. Sampai tidak, kalau lagi ingin tidak boleh, jangan buka lagi, udah cukup yang ada, udah banyak yang ada juga, sekali pakai juga paling sepasang, tidak mungkin lebih dari itu. Tadi subuh ada seseorang sebelum ngimamin bawa ke mihrab sana, Pak katanya ini ada kiriman, kelewat, aduh seperti kotak sepatu. Itulah yang menyebabkan sholat subuh bacaannya pendek tadi. Memalukan sekali, Allah tahu tuh sholat pengen cepat lihat itu karena astagfirullah. Ini asli hadirin ya, saya harus ngaku nih, kan ada yang sholatnya pendek ya, sebetulnya itu ada yang lihat tadi wirid jadi ringkes, cepat-cepat ke dalam dicoba, aduh pas hadirin. Ujian dikabulkan juga ujian ya, tapi kalau sudah waktunya ada mah ada aja gitu. Pengen gimana caranya? Ya caranya itu ditahan udah enggak kan dalilnya gitu. Kalau kita puas dengan yang ada, Allah ngasih bahagia. Atuh tadi teh sepeda teh pakai sepatu itu, kata yang ngasih teh nggak cocok, itu bukan buat sepedahan, katanya itu sepatu boot. Ya nggak apa-apa lah, nggak kuat pengen make begitu. Begitulah hadirin, dunia ternyata masih menggoda ya. Nah artinya hati-hatilah dunia ini. Kalau nggak perlu amat tekan aja. Tapi kalau udah waktunya ada mah ada sendiri bu. Ada seseorang, ini dapat kisah ini di Semarang. Ada seorang ustadz, ini dua ini satu perguruan. Tapi qadarullah yang satu itu oleh Allah ditakdirkannya rezekinya lebih dari cukup. Sedang ustadz yang satu sahabatnya ini Allah mencukupinya dengan pas-pasan. Sampai suatu saat silaturahim ke ustadz ini, Ustadz gimana ya supaya rezeki saya itu dilapangkan oleh Allah kayak ustadz gitu. Wah gak tahu. Sedang begitu datang tamu biasa, karena di daerah Jawa kan silaturahim, Yai kula ngaturaken matur suwun sangat nggih, doa Yai Masya Allah usaha saya jadi bagus, rezeki jadi banyak. Kata yang tolonglah terimalah Yai ini, ngasih tuh kunci mobil dengan BPKB dan STNK-nya. Terimalah Yai ini, walaupun gak bagus-bagus amat, tapi mudah-mudahan barokah, yang penting dipakai dakwah. Terima kasih pulang. Ini lihat nih, itu rezeki begitu gampang. Punya mobil enggak, boro-boro mobil Pak. Rumahnya juga dia udah, ini mobil kasih ini tuh, nggak pakai rumit. Nah tapi saya nggak mungkin rumahnya nigang, ya udah jual mobilnya, pakai beli motor, sisanya pakai biaya dakwah apa aja, niatnya pakai dakwah, insya Allah pahalanya beliau dapat. Terima kasih dah. Selang beberapa waktu kemudian, entah berapa minggu ya, saya lupa, datang lagi laporan, mobil sudah saya jual, dijadikan motor, sebagian dipakai untuk biaya dakwah. Alhamdulillah barokah. Datang lagi tamu yang lain biasa, Yai maaf ini saya teh silaturahim mau syukuran, beda lagi nih tamunya. Alhamdulillah keluarga kami itu jadi bahagia, barokah, warisan lancar, ini ada rezeki. Maaf ya bukan kendaraan baru katanya, ngasih lagi kunci dan STNK. Tahu nggak pas dilihat teh mobilnya sama, balik lagi itu. Jadi dijual
oleh ini, dibeli oleh itu, balik lagi, jadi mobilnya ada lagi. Ini benar-benar kisah nyata. Pengen ya, dah kita mah pengennya teh pemberiannya, bukan pengen disukai Allahnya. Kan ada kejadian kita juga ya di daerah sini, ada seseorang mewakafkan mobilnya. Ini wakaf buat masjid, langsung ada yang beli itu mobil tuh, bayar. 1 minggu kemudian, 1 pekan, datang lagi yang beli mobil ini, uangnya udah store buat wakaf. Datang lagi, ada apa? Aduh, saya nggak tega lihat Ustadz jadi nggak punya mobil, saya hadiahkan. Dia hadiahkan lagi tuh ada. Jadi balik lagi, wakafnya jalan, mobilnya ada lagi. Ini kisah nyata, nggak pakai bohong. Jadi nggak usah ragulah ke Allah. Udahlah, paling enak mah urusan dengan Allah saja udah, yang lain-lain mah nggak bisa dipegang ya. Terakhir, gimana Ibu, lebih tenang sekarang? Alhamdulillah. Apa yang bikin tenang? Ya, sementara ini kan kita lagi PMK, jadi deket perasaan sama Allah. Tapi nanti Tahu bagaimana keluar dari kalau sini. pulang gitu? Ibu belum tentu pulang, Bu. Iya. Jadi ada yang pulang selama-lamanya ya. Amin. Gak usah mikir yang jauh-jauh, Ibu sempurnakan sekarang aja. Kan Allah ngelihat Ibu kesungguhannya. Jadi jangan dulu mikir, wah gimana kalau nanti saya pulang. Sekarang aja maksimalkan belajar. Nanti Allah yang nguatin imannya, gitu. Siap, insya Allah. Terakhir, ya. Ini hijau gini santri apa? Oh, PMP ya, PPM. Silakan, Dek. Afan, sebelumnya Ya, silakan. izin bertanya. Kadang saya kepikiran ketika saya melakukan dosa, itu apakah sudah termasuk ke dalam takdir yang Allah tuliskan untuk kita? Dan bagaimana cara mensikapi itu supaya tidak menjadi kekeliruan? Terima kasih. An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun, semua kebaikan datang dari Allah. Tapi keburukan yang menimpa itu pilihan kita sendiri. Jadi kalau yang baik-baik itu Allah semuanya, tapi kalau yang buruk pasti pilihan kita. Nah, kalau kita tobat, itu jadi kebaikan bagi kita. Tobatnya itu, bukan dosanya. Jadi jangan menyenderkan, nah saya kan berbuat maksiat sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Iya, karena kamu milih mau maksiat, makanya sesudah itu dapat azab. Kalau kita milih nggak maksiat, dengan izin Allah nggak maksiat, nanti ada lagi pahalanya. Dua-duanya ketulis, tapi kita milihnya yang jelek. Seperti sebentar lagi ada kotak infak lewat, hati menurutnya mesti sedekah nih. Kata yang membisiki setan, jangan, kamu belum makan buat buka nih. Tinggal milih yang mana. Nah, pilih yang Allah sukai, sedekah. Insya Allah pas nanti buka nggak ada makanan, ya dijamu oleh yang lain, ada nanti balasan. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Udah diilhamkan di sini mau milih yang mana. Nah, nanti kalau itu ada catatannya, tapi hasil pilihan buruk kita. Ada juga maling yang gagal maling karena nggak ada catatannya, tapi udah dapat dosanya karena dia udah ngejar-ngejar ayam. Cuma takdirnya ayam lebih cepat. Jadi dia ayamnya nggak ketangkep, dia yang benyut. Jangan menyalahkan takdir untuk maksiat. Pasti pilihan kita. Nauzubillah. Begitu? Wah, saya tidak tahajud karena Allah nggak ngebangunin. Padahal Allah sudah menyuruh kita tahajud, ilmunya ada, ya. Orang di Eskimo nggak tahajud mungkin karena nggak tahu ilmunya. Kita udah ada ilmunya, berarti udah bisa memilih tahajud atau tidak tahajud. Terima kasih hadirin sekalian. Allah sedang melihat kita, tidak? Mendengarkan semua yang terucap. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Apakah Allah menyaksikan kita sedang berbuat maksiat? Menyaksikan, tidak? Apakah ada balasannya? Balasan yang paling dekat iman kita turun. Jadi kita maksiat turun.